beredar dan viral saat ini, ada warga negara Indonesia yang dari India yang menyogok uang kepada pegawai bandara agar tak dikarantina. Sangat menarik ini, Ben. Saya mohon tolong ya ikuti coretan Lukman. Semua Ada WNA ataupun WNI dari luar negeri yang datang dan kemudian juga diperlakukan dengan khusus seperti ini. Jadi kami meminta aparat keamanan, aparat kepolisian untuk mengungkap dengan tegas dan terbuka, terang, jelas jaringan dari orang-orang semacam ini yang dan perilakunya ini bisa membahayakan seluruh rakyat Indonesia karena memasukkan orang yang bisa saja berpotensi membawa virus COVID-19 dari negara yang punya varian berbahaya dari India B117 saat ini. Yang kedua, kami juga meminta agar seluruh petugas di pintu-pintu masuk negeri ini, baik itu di darat, laut maupun udara, KKP pelabuhan, imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri yang bertugas di titik-titik masuk pelabuhan, darat, laut maupun udara ya, masuk kejadian di Soekarno-Hatta ini, untuk betul-betul saling mengawasi satu sama lain sehingga bisa betul-betul memastikan bahwa hal semacam ini tidak lagi terjadi di kemudian hari, dan jangan sampai terulang daerah yang lagi kondisinya lagi serius seperti India ini dan juga negara-negara lainnya yang di daerah tersebut juga varian COVID-19 juga lagi berbahaya, baik menularkan maupun memberikan akibat fatal ini, harus sungguh-sungguh menjadi bagian dari penanganan COVID dengan mengikuti semua prosedur. Datang, kemudian harus diisolasi, kemudian harus dicek dulu dalam beberapa kali pengetesan, baru kemudian setelah lolos baru mereka bisa pulang berkumpul dengan keluarganya. Dan yang terakhir, kami meminta agar Kementerian Kesehatan ya, kemudian Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM dan juga pihak aparat kepolisian di pintu-pintu masuk, baik itu darat, laut maupun udara, bersama dengan Satgas Penanganan COVID, TNI dan juga semua unsur terkait untuk betul-betul saling membangun sebuah sistem di mana tidak ada lagi kemungkinan semacam ini yang terjadi di kemudian hari. Jadi semua pihak melalui koordinasi lintas kementerian lembaga ini betul-betul memastikan agar seluruh upaya penanganan COVID di tanah air yang sudah membaik melalui PPM skala mikro ini bisa langsung tanpa melalui karantina, terus kemudian bisa kembali ke rumahnya dengan imbalan beberapa ini ya, atau 6,5 juta ya, berhasil kita sita hasil rekening daripada saudara S, hasil pembayaran daripada saudara Cici. Nah, ini masih kita dalami terus bagaimana modus-modus mekanisme terkait dengan penemuan layanan tes antigen yang bekas di Kuala Namu, Sumatera Utara. Kami sebagai pimpinan Komisi 9 perlu sampaikan beberapa hal sebagai berikut ya. Pertama, kami minta agar aparat penegak hukum, aparat kepolisian betul-betul menindak tegas dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi siapa saja yang terlibat dalam persoalan layanan tes antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Tidak boleh ada toleransi terhadap peristiwa ini, karena ini betul-betul menjadi klaster tersendiri penularan COVID-19 di Sumatera Utara, tepatnya yang melalui Bandara Kuala Namu. Mesti dicek betul sejak kapan peristiwa ini dilakukan, dan dilakukan pada nama-nama siapa saja, tentu manifestnya atau dokumennya ada pada tempat tes tersebut, dan harus dipastikan bahwa semua orang yang melalui tes tersebut harus dites kembali lagi tentang kondisinya itu, terutama terkait dengan apakah mereka tertular melalui pemakaian antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu Sumut ini. Jadi kami minta aparat hukum untuk memberikan sanksi yang sekeras-kerasnya terhadap siapa saja yang terlibat dalam persoalan ini. Yang kedua, kami tentu juga meminta bahwa selain di Bandara Kuala Namu yang sudah ditemukan ini, tentu menjadi perhatian juga untuk memastikan bahwa kejadian yang sama tidak terjadi di berbagai tempat di mana dilakukan juga pemeriksaan antigen di bandara atau pelabuhan atau juga terminal terminal darat misalnya, ataupun juga di berbagai lab yang mengadakan testing ini, baik itu antigen maupun juga swab PCR ya.
Jadi dengan melihat kejadian ini dan modus semacam ini juga bisa saja terjadi di tempat lain, tentu kami meminta agar aparat dari penegak hukum, aparat kepolisian, termasuk juga dari Kementerian Kesehatan ya atau Dinas Kesehatan, termasuk juga dengan Satgas dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, untuk juga memastikan bahwa di pelabuhan laut, di terminal-terminal, di pelabuhan udara maupun juga di berbagai lab yang mengadakan testing ini juga dipastikan tidak melakukan atau menghindari praktek-praktek semacam ini. Karena juga kondisi yang sama juga ini bisa saja terjadi, modus yang sama juga bisa terjadi, atau mungkin modus yang lain. Intinya bahwa tidak boleh ada penggunaan lebih dari sekali swab antigen ataupun juga misalnya PCR atau apa saja yang terkait dengan penggunaan testing. Jadi karena itu menjadi suatu klaster baru juga penularan COVID ya. Nah yang ketiga tentu kami meminta agar aparat Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas untuk melakukan proses pengecekan hal semacam ini dari misalnya Balitbangkes misalnya atau KKP baik itu pelabuhan laut, udara maupun juga di terminal-terminal dan juga di dinas-dinas kesehatan, Satgas juga yang menangani soal-soal semacam ini, Satgas penanganan COVID juga harus lebih kontinu memastikan bahwa seluruh prosedur SOP dan penggunaan dalam proses testing ini juga berjalan dengan baik. Jadi harus kerjasamanya lebih kuat dan memastikan bahwa di bawah ini semua tempat yang melakukan proses pengecekan atau testing baik antigen maupun swab PCR ini bekerja sesuai SOP dan tidak membuat hal yang semacam dilakukan di Kuala Namu, Sumut. Dan terakhir kepada masyarakat luas kami itu mengharapkan agar apabila menemukan hal semacam ini di lapangan, tolong segera memberitahu kepada Dinas Kesehatan setempat atau Satgas setempat atau kepada Kementerian Kesehatan atau kepada kepolisian ataupun kepada Satgas agar lebih awal diketahui, lebih awal ditangani sehingga tidak lagi menjadi hal semacam ini